Padahal sunnah Nabi ini dijalankan dengan dasar yaitu fikih. Fikih itu hukum. Kalau niatnya saya niru Nabi mencium Hajar Aswad, insya Allah itu dapat ganjaran sunnah Nabi. Nah ini kaidah-kaidah tekstual, tempatnya di mana, kontekstual di mana Ustaz? Matur nuwun, mohon maaf kalau tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Allah, saat kita bicara ibadah. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjidul Hasanah yang dirahmati Allah, Majelis Silaturahim dan Masjid Ta'lim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur pada kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan memberikan kenikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, tentunya nikmat kesempatan, di mana pada malam hari ini kita berikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah bagi satu balik kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam Allah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti salah beliau, yang nantinya kita menjadi bagian dari umat beliau yang insya Allah nanti pasti akan mendapatkan syafaat utma dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di masjid yang mustajabah, masjid yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat, ya, yang tentunya malaikat menunggu doa-doa kita untuk diaminkan. Untuk itu kita mohon pada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Bapak Ibu Allah, mohon maaf. Maka tentunya kita juga mohon kepada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Ukhra Islamiyah, gitu ya. Jadi semoga Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit, ya. Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan dijumurkan segala urusan untuk kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subhanallah, ya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga dari kitab Rasul Bayan, ya. Kalau bab pertama kemarin kita bicara makna syahadah, ya. Kemudian bab yang kedua kita bicara ma'rifatullah, ya. Dan malam ini kita bicara ma'rifatul Rasul, gitu ya. Yakni mengenal Rasulullah, gitu ya. Tetapi sebelum ke sana, kita saat ini, ya, kita ada di awal tahun baru, gitu ya. Jadi ada yang katakan tanggal 1 kemarin, ada yang hari ini, gitu ya, tidak apa-apa, gitu ya. Yang pasti kita ada di awal tahun baru Hijriah, yaitu 1448 Hijriah, gitu ya. Yang kita tahu persis, kalau kita lihat siklusnya, siklus bulan di tahun baru Hijriah itu, atau di tahun Hijriah, itu ada 4 bulan haram. Ada 1 bulan mulia, dan sisanya ada bulan biasa. Di mana di bulan mulia, kita tahu bulan Ramadan begitu banyak sekali kemuliaannya. Kemudian di bulan haram, ya, itu ada beberapa kemuliaan dan konsekuensi sekaligus, gitu ya. Jadi kalau di bulan mulia, bulan Ramadan, gitu ya, itu betapa dilipat gandakan seluruh kebaikan kita dan kesalahan-kesalahan kita diampuni, gitu ya. Tapi kalau di bulan haram itu mempunyai konsekuensi yang sama. Jadi saat kita melakukan satu kebaikan itu dilipat gandakan, ya. Tapi saat kita melakukan satu keburukan atau kejahatan juga dilipat gandakan dosanya, gitu ya. Ini yang harus kita perhatikan. Dan ternyata yang perhatikan ada 4 bulan haram. Itu diletakkan pertama di bulan Hijriah, yakni bulan Muharram.
Bulan pertama maksudnya itu ya. Yang di situ ada satu konsekuensi tadi, saat kita mengamal, kita dimotivasi Allah dan Rasulullah gitu ya untuk mengamalkan kebaikan sebanyak-banyak kebaikan, karena di situ nanti begitu satu kali kebaikan kita lakukan, ya kita akan mendapatkan lipatan kebaikan pula atau pahala kebaikan. Dan juga diingatkan oleh Rasulullah, manakala kita melaksanakan satu kejahatan atau kemungkaran di bulan haram, itu juga dilipat gandakan pahala atau dosa tersebut gitu ya. Baik, itu bulan pertama. Kemudian setelah bulan Muharram, bulan apa? Syafar, ya. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumatil Awal, Jumat Akhir, Rajab. Jadi bulan ke-7. Bulan ke-7 masuk lagi bulan Muharram gitu ya. Assalamualaikum ya. Kemudian baru Rajab, Syaban, bulan desa, kemudian Ramadan, bulan mulia. Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti kita bisa perhatikan bulan haram itu ada di bulan pertama, bulan ke-7, ya. Kemudian bulan 11 dan bulan 12. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kalau kita perhatikan di sini bagaimana ini memang Allah bikin siklus sedemikian rupa bahwa kita diberikan satu sentimen ya, atau satu semangat lah ya, atau motivasi di jeda-jeda bulan-bulan tertentu. Kalau di awal bulan di awal tahun seperti ini ya, di awal tahun seperti ini ya, di bulan Muharram ini kita diberikan satu motivasi bahwa awal tahun itu hendaknya dimulai dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Kemudian bulan 2, 3, 4, 5, 6, 6 itu bulan biasa, artinya kita melakukan aktivitas yang biasa. Kemudian bulan 7 dikasih stimulan lagi Bapak Ibu, ya di bulan Rajab, bulan ke-7. Jadi disebut bulan haram juga. Ya, ada satu motivasi untuk ditingkatkan kualitas kebaikan-kebaikan kita. Wabil khusus untuk persiapan bulan mulia yang bulan Ramadan. Dan ini di bulan ke-9-nya. Kemudian bulan ke-10 itu ada Syawal, bulan peningkatan, harusnya seperti itu ya. Dan untuk menjaga peningkatan tersebut, maka bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu juga bulan haram yang 11-12. Baik. Bapak Ibu Allah, itu yang pertama. Ya, ini betapa kita perhatikan ada siklus yang diberikan oleh Allah maupun Rasulullah terkait dengan bulan-bulan Hijriah kita. Kemudian yang kedua, setiap kali kita mengawali tahun baru seperti ini, maka yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah itu peristiwanya sih kaitannya dengan hadis masalah niat kemarin, niat dan hijrah ya, di hadis yang pertama dalam kitab kita gitu ya. Tetapi sesungguhnya di situ kita diharapkan untuk bisa mengintrospeksi tahun kemarin dengan satu harapan kita membuat resolusi di tahun baru ini. Gimana? Mengintrospeksi tahun 1447 Hijriah kemarin. Kemudian kita diharapkan membuat sebuah resolusi di tahun 1448 Hijriah ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, saat kita mengevaluasi kan harus ada parameternya, ya. Ada parameternya, ada ukurannya, gitu ya. Yang nantinya kalaupun ada satu kesalahan atau ketidakmaksimalan atau ketidakoptimalan, itu nanti kita perbaiki untuk di tahun berikutnya. Apa parameternya? Gitu, baik. Bapak ya Allah, saya berharap sekali dari malam ini, dari majelis kita ini gitu ya. Nanti kita punya beberapa parameter sehingga kita bisa bikin resolusi di tahun 1448 Hijriah nanti. Baik, ini kita bisa lihat di surat Yusuf ya, surat 12 ayat ke-108. Ya, mohon maaf kalau di Baitul Salam kemarin sempat saya singgung gitu ya. Jadi bersama. Jadi di surat Yusuf surat 12 ayat 108 ini nanti ada 5 parameter yang bisa kita jadikan untuk mengevaluasi tahun 1447 Hijriah kemarin, sekaligus untuk memperbaiki dan mempersiapkan atau resolusi yang kita bikin di tahun 1448 Hijriah nanti. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakanlah, hadihi sabili, inilah jalanku yang saya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk memberikan satu penegasan, iklo isyhadu bi anna muslim, saksikan saya seorang muslim. Ya, jadi di ayat lain katakan isyhadu bi anna muslim, saksikan saya seorang muslim. Dan muslim itu katakanlah hadi sabi, inilah jalanku. Yang tadi kan Bapak Ibu, parameter pertama apa ternyata? Ad'u ilallah.
Ya, jadi seruannya atau ghoyahnya kalau kemarin dengan materi kemarin, ghoyah tujuannya adalah hanya kepada Allah. Jadi seluruh aktivitas kehidupan kita Bapak Ibu, ya baik sholat kita, ibadah kita, hidup kita, bahkan mati kita, itu lillah Allah. Ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah kan Allah. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, ya dirahmati Allah, maka kita bisa mengevaluasi, sudahkah sholat kita kemarin karena Allah? Sudahkah ibadah-ibadah kita yang lainnya karena Allah? Artinya zakat kita, kurban kita kemarin, yang mungkin haji kita, ya, termasuk majelis ilmu, jangan rawuh di majelis ilmu seperti ini, apakah sudah karena Allah? Termasuk juga nanti selain ibadah adalah kehidupan kita. Berarti pekerjaan kita, kemudian interaksi kita dengan tetangga, ya, kemudian dengan keluarga dan sebagainya, apakah sudah karena Allah? Bapak Allah, ini di dalam sebuah tafsir disebutkan bahwasanya hanya ilallah, bukan ila ana atau ila nahnu. Ila ana itu karena seseorang, menurut saya, jangan rawuh di majelis ilmu seperti ini karena Abah Mukhlas misalnya itu, bukan karena itu. Gitu ya. Jangan mengamalkan sesuatu karena begitu lihat di YouTube ya, karena Ustaz Adi Hidayat misalnya. Karena Ustaz Basalama misalnya, bukan karena itu. Karena kalau udah saya melaksanakan ini karena Ustaz atau figuritas tadi, itu batal Bapak. Karena bintang adalah ad'u ilallah. Begitu juga nggak boleh karena ilah nahnu. Ilah nahnu itu karena kelompok tertentu. Saya menjalankan puasa ini karena saya orang NU, bukan. Gitu ya. Karena saya orang Muhammadiyah juga bukan. Ini harus hati-hati. Lagi-lagi yang jadikan pijakan pertama untuk mengevaluasi aktivitas kita kemarin di tahun 1440 Hijriah dan sekaligus mempersiapkan tahun 1448 Hijriah adalah bagaimana semua adalah ad'u ilallah. Monggo nggih, jadi kalau yang kemarin ada sedikit miring-miring diluruskan. Sehingga kurang utuh diutuhkan gitu ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ternyata disebutkan ala basyirah Bapak Ibu. Setelah ad'u ilallah ala basyirah, di atas hujjah, di atas ilmu. Kalau kaitannya dengan materi kemarin berarti sahihul ibadah. Ibadah itu kita sahih. Artinya Bapak Ibu yang Allah, seluruh aktivitas kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu bil ilmi, dengan ilmu. Kita menjalani sholat itu dengan ilmu, kita menjalani ibadah dengan ilmu, kita menjalani kehidupan dengan ilmu, bahkan kematian kita pun kita persiapkan dengan ilmu. Sehingga Bapak Ibu, kalau kemarin menurut saya di tahun 1447 Hijriah masih ada aktivitas kita yang tidak ada ilmunya, nggak jelas ilmunya, cari hujahnya Bapak. Sehingga sholat kita jelas, puasa kita jelas, ya. Karena setahun nanti mesti ngalami semuanya gitu ya. Di dalam setahun itu pasti kita alami dengan ilmu. Termasuk dalam kehidupan kita sehari Bapak Ibu. Berinteraksi kita dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan kolega, itu semua dengan ilmu. Karena sungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah padaku. Artinya seluruh kehidupan kita adalah ibadah, dan salat ibadah adalah dengan ilmu. Oke, baik, itu yang kedua. Sehingga Bapak Ibu monggo itu dievaluasi kemudian kita persiapkan depan. Yang ketiga ternyata Bapak Ibu, ana wa manittaba'an. Saya dan orang yang mengikuti, digambarkan Rasulullah dan para sahabat Rasul dan para umatnya. Artinya ayat ini mengajarkan bahwa kita nggak boleh jalan sendiri. Sing penting aku apik dhewe, wong dia nggak peduli. Enggak seperti yang diingat oleh Islam. Jadi ini penting sekali buat kita semua Bapak Ibu. Ternyata saya sering sampaikan di dalam majelis ini bahwa sesungguhnya kenapa sih sholat sendiri itu cuma satu nilainya dan itu belum tentu sempurna. Tapi kalau jangan sholat berjamaah itu 27 dan pasti diterima misalnya. Ini betapa perbedaannya ya, bahwa kita mengamalkan sendirian infirodi dengan berjamaah itu jauh beda sekali. Sehingga kita lihat ya, kita evaluasi kemarin ya, tahun kemarin, apakah kita masih suka menjalankan sesuatu dengan sendirinya, merasa nyaman, nggak ada yang ganggu, merasa asik dengan dirinya sendiri. Itu ternyata tidak cukup.
untuk meraih surga yang ya diingini Allah. Jadi surga itu cukup mahal dan gak bisa dapatkan hanya sendirian, butuh orang lain. Jadi banyak kok. Kemarin saya contohkan jenengan terhimpun di masjid ini misalnya, kalau mau korban sendiri di rumah mungkin seekor kambing gitu ya, jenengan ngumpul di sini, kemudian patungan sapi 11 kalau lihat. Kok sapi berapa kemarin? 11 nih atau 10? 11 nih ya. Ya, sapi 11 ya, kemudian karena bareng-bareng sehingga masing-masing itu mendapatkan 11 sapi Bapak Ibu. Itu bedanya. Sehingga kenapa Rasulullah itu begitu beliau berkorban dengan 2 ekor domba itu, ini adalah korban ini tidak sebutkan bahwa ini untukku satu-satu atau tidak. 2 ekor domba ini adalah untuk diriku, untuk keluargaku dan untuk seluruh umatku. Artinya seluruh mendapatkan nominal yang sama. Ini amal jemaah Bapak Ibu. Jadi saya berharap sekali kita mulai berpikir bahwa sesungguhnya kita terus melakukan amal-amal jamaah. Itu yang ketiga. Yang keempat ternyata subhanallah, maha suci Allah. Artinya Bapak Ibu, parameter yang keempat untuk mengevaluasi tahun 1447 Hijriah kemarin dan kemudian mempersiapkan tahun 1448 Hijriah ini, yakni kita senantiasa memuji Allah. Kita senantiasa menguatkan kualitas dan kuantitas hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau ulil albab itu alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Jadi ulil albab itu dia senantiasa ingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun terlentang. Orang-orang beriman itu senantiasa kasratul dzikr, dia banyak berzikir pada Allah. Artinya Bapak Ibu ini perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah khusus kita. Subhanallah. Salat kita plus kita tambah dengan salat-salat sunnah. Puasa kita plus tambah salat-salat puasa sunnah. Dan sebagainya. Subhanallah yang terakhir Bapak Ibu, wa ma ana minal musyrikin. Dan kami bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Artinya Bapak Ibu, 4 hal tadi harus disempurnakan dengan kemurnian akidah kita. Jelas Bapak Ibu, ini ada 5 hal sebagai parameter dalam bentuk kita untuk nanti membuat resolusi di tahun 1448 Hijriah. Semoga kita semua mampu melaksanakan itu semua. Allahumma amin. Wonten yang ditanyakan sebelum dia lanjutkan? Belum ya? Baik. Bapak Ibu ya Allah, sekarang kita melanjutkan materi kita atau bab dari kitab ini, yakni bab yang ketiga ya. Tadi sudah saya singgung, yakni bab pertama kita bicara kemarin adalah makna syahadah, yang kedua ma'rifatullah, baru kita selesaikan dengan ilmu Allah kemarin, dan sekarang masuk pada bab yang ketiga, yakni ma'rifatul rasul gitu ya. Bapak Ibu ya Allah, terkait dengan rasul ini sampai orang-orang kafir itu menantang gitu ya. Yang tadi kan di dalam surat Al-Anfal gitu ya, ayat ke-32 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa il qala, dan katakanlah dan ingatlah ketika mereka mengatakan, siapa orang-orang musyrik, apa yang mereka katakan, ini orang-orang musyrik yang menentang Rasulullah gitu ya, Allahumma ya Allah gitu, in kana hadzal wal haqqun. Jadi ya Allah, jika Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Engkau, atau Muhammad itu adalah benar-benar ini ya, adalah utusan Engkau ya, min indika dari Engkau, maka permintaan mereka, fa'amtir alaina hijaratan minas sama ya. Jadi kalau memang benar Al-Quran ini adalah dari Engkau dan Muhammad adalah utusan Engkau ya Rasulullah gitu ya Allah gitu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Itu tantangan orang kafir, bayangkan Bapak, saking tidak percayanya pada Rasulullah gitu ya. Bahkan tidak cukup itu, awitina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Jadi Bapak Allah, ini yang perhatikan, ini juga tantangan buat kita maksudnya sebenarnya gitu ya. Jadi kalau orang-orang kafir aja berani menantang, ya Allah pada Allah ini ya gitu ya. Ya Allah, kalaupun benar Al-Quran ini adalah dari kamu, kemudian Muhammad adalah utusanmu, maka turunkanlah hujan batu dari langit, atau azab kami dengan azab yang sangat pedih. Ini tantangan orang kafir, bayangkan ya.
Saking dia percayanya bahwa itu tidak benar gitu, itu bahasanya kan. Baik, sehingga Bapak Allah kebalikannya kita sebagai orang yang beriman harus berjalan kebalikan daripada apa yang disampaikan atau diinginkan orang kafir tersebut. Baik, Bapak Allah dalam mukadimah Ma'rifatul Rasul ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yakni disebutkan dalam mukadimah ini bahwa mengenal Rasul atau Ma'rifatul Rasul adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat mengambil atau mengamalkan Islam secara sempurna. Jadi lagi-lagi mengenal Rasulullah itu adalah kewajiban. Berarti kemarin yang saya sampaikan bahwa ini adalah termasuk ilmu wajib ain. Untuk apa? Untuk dapat mengamalkan Islam secara sempurna. Artinya tanpa Rasulullah maka kita tidak dapat melaksanakan Islam dengan baik atau dengan sempurna. Itu pasti. Logika sederhana yang tadi ya. Sehingga kehadiran Rasulullah itu memberikan panduan dan bimbingan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Islam dengan sempurna. Ini pentingnya mengenal Rasulullah, ya. Baik, Bapak Ibu Allah, dengan demikian ya, maka mengenal Rasul itu merupakan keperluan bagi setiap muslim untuk apa? Sebagai metode atau cara mendekatkan diri pada Allah SWT. Qul in kuntum tuhibbunallah, ya. Katakanlah kalau engkau ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Rasulullah maksudnya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Artinya kalau kemarin kita sudah mempelajari Ma'rifatullah, maka harus disempurnakan dengan Ma'rifatul Rasul. Gitu ya, baik. Bapak Ibu Allah, kemudian yang kedua, dalam mukadimah ini disebutkan bahwa mengenal Rasul itu tidak saja dalam bentuk fisik atau penampilan beliau, ya, bukan bentuk fisik dan penampilan beliau. Artinya non sewu, pakai jubahnya gitu ya, pakai isbalnya misalnya ya, atau jenggotnya gitu. Tidak hanya itu, Bapak. Jadi kitab ini mengajak kita ya bahwa mengenal Rasulullah itu adalah segala aspek syariahnya berupa sunnah yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu minder ya, misal dengan pakaian seperti pakaian kita saat ini gitu ya. Dibandingkan mungkin mereka ada yang pakai jubah ya di Arab Saudi sana atau di Timur sana. Tidak perlu minder. Karena sebenarnya dituntut bukan tampilannya, tetapi bagaimana mengenal aspek syariatnya yang berupa sunnah yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Baik itu yang berupa tingkah laku Bapak Ibu, perkataan ataupun sikap oleh Rasulullah. Nah kalau sudah seperti ini maka perlu dan wajib kita mengenal hadis dan sirah Rasulullah SAW. Kan gitu ya. Baik. Bapak Ibu Allah, sehingga disebutkan bahwa pengenalan kepada Rasul itu dapat dilihat melalui surah Nabawiyah, ya, yang menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW serta latar belakang serta nasab dan lingkungan tempat beliau hidup. Itu terkait dengan surah Rasulullah. Kemudian melalui sunnah dan dakwah Rasulullah dapat memberikan penjelasan kepada kita siapa sesungguhnya Nabi atau Nabi Muhammad SAW tersebut. Artinya Bapak Ibu, ini kita dituntut ya, kalau memang kita cinta sama Rasulullah atau bahkan kita mengamalkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita harus mengenal Rasulullah dengan benar. Baik. Itu yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu, yang ketiga maaf gitu ya. Di dalam mukadimah ini disebutkan bahwa Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul ini atau kitab ini itu akan membahas berbagai hal. Ya, yakni apa saja yang perlu dikenal dari Rasul dan bagaimana pula beliau mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasulullah SAW. Itu nanti kita bahas di sini. Kemudian dalam kitab ini pula nanti kita akan mengetahui, memahami dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan sekaligus menjalankan ibadah dengan baik. Dengan satu harapan Bapak Ibu, ya, nanti seperti yang berkali-kali sampaikan, nanti di Yaumil Hisab itu ada dua hal yang kita inginkan. Ada dua hal yang ingin kita senantiasa dambakan sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Yang pertama apa? Yakni Rasulullah berkenan menjadi saksi atas amal ibadah kita. Rasulullah berkenan menjadi saksi atas seluruh amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita dan sebagainya. Beliau berkenan. Kenapa? Karena
kita menjalankan sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan dan perintahkan. Di saat yang sama kita menjalankan juga nasihat Rasulullah atau amal Rasulullah yang nantinya tidak merugikan orang lain sehingga kita tidak menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Itu dua hal itu yang ingin kita raih di yaumil hisab nanti. Baik. Itu yang keempat. Bapak Ibu Allah, kemudian yang kelima, di dalam mukadimah ini disebutkan bahwasanya dengan mengenal Rasul itu diharapkan kita dapat mencintai Rasulullah, kan ya, dan sekaligus mengikuti Rasul. Ya, berkali-kali saya sampaikan Bapak Ibu, saat kita belajar hadis Rasulullah itu membuat kita semakin cinta sama beliau. Ya, betapa tidak gitu ya, karena ternyata Rasul memberikan banyak hal yang memberikan contoh bahwa beliau adalah sangat mencintai kita. Ya, beliau memberikan cara-cara atau trik-trik yang jitu gitu ya untuk kita bisa mendapatkan satu keselamatan, kemuliaan dan keberkahan gitu. Itu Rasulullah memberikan contoh. Ya baik. Bapak Ibu yang Allah, sehingga disebutkan hal tersebut ya, yakni kita mencintai dan mengikuti Rasulullah tadi, itu merupakan langkah kita untuk taat dan mencintai Allah. Ya tadi ya, jadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya katakanlah kalaupun engkau ingin dicintai Allah, maka ikutilah Rasulullah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Sehingga Bapak Ibu Allah, nonsen, bohong ya kalau kita ingin dicintai Allah tapi kita tidak mencintai Rasulullah. Atau bahkan bohong gitu ya, kita merasa dekat dengan Allah tapi kita mengingkari hadis-hadis Rasulullah. Makanya ada istilah ingkar sunnah ya, orang-orang mengingkari sunnah itu hati-hati. Itu bisa ditolak. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau nanti menjadi saksi atas amalan dia karena mengingkari Rasulullah. Baik, ya. Bapak Ibu yang Allah ya. Kemudian disebutkan pula oleh karena itu lagi-lagi mengenal Rasulullah tidak saja dari segi jasad beliau, nasab dan latar belakang beliau saja, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Ini baru mukadimah ya, dan kita akan bicara bahwasanya untuk mengenal ma'rifatul Rasul itu seperti itu ya. Jadi bagaimana kita dengan situ nanti akan mengetahui bagaimana cara beribadah dan beramal soleh. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, sebagian masyarakat mengetahui dan mengamalkan sunnah ya dari segi ibadah saja, bahkan dan dari segi penampilan saja. Ada Bapak Ibu tampilannya oke, tapi sunnah-sunnahnya nggak diperhatikan ya, artinya saya mungkin dia menjaga jenggotnya, maaf saya sampaikan aja gitu ya, tetapi kelemah lembutannya tidak dijaga misalnya ya, atau sebaliknya misalnya. Artinya ini benar-benar yang dituntut adalah bagaimana kita mencontoh Rasulullah secara keseluruhan gitu ya. Baik. Sehingga Bapak Ibu dikatakan sangat jarang dalam kitab ini Muslim yang mengambil contoh kehidupan Nabi secara keseluruhan. Ya, seperti peran Nabi dalam segi politik misalnya itu ya. Rasulullah juga berpolitik, gitu ya. Bagaimana belum mengirimkan surat-surat pada raja-raja ya untuk ditaklukkan itu, bagaimana belum bernegosiasi, itu semua dilakukan. Ya. Kemudian pula Rasulullah juga di dalam pemimpin atau pemerintahan. Ya, kemudian dalam pedagang ya, dan juga sebagai suami, ayah maupun anggota masyarakat, itu semua ada Bapak Ibu. Artinya tidak ada satu sisi kehidupan pun yang tidak bisa kita ambil contoh dari Rasulullah. Ya, baik. Bapak Ibu Allah, ya. Semua peranan Nabi, lagi-lagi kita bisa bahas semua peranan Nabi ini perlu dicontoh dan diikuti sehingga kita dapat mengamalkan Islam secara sempurna dan menyeluruh. Ini insyaallah ini cukup ini ya, serius banget gitu ya. Jadi lagi-lagi sayangnya Bapak Ibu ya, kendati sudah ada penjelasan demikian, umat Islam masih menempatkan Nabi sekedar mengikuti kebiasaan untuk bersolawat kepada Nabi saja misalnya ya. Padahal umat Islam yang sholat pasti akan selalu bersolawat dan selalu menyebutnya. Ya, artinya harus utuh Bapak Ibu ya. Baik. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, dalam mukadimah ini disebutkan bahwa pengenalan kepada Rasulullah itu juga pengenalan kepada Allah dan Islam nantinya. Sehingga kenapa?
di dalam kitab As-Sulusus Salasah ya. Saya berkali-kali saya sampaikan bahwa nanti yang menjadi ilmu wajib ain berarti masing-masing kita harus memahaminya, itu 3: ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatul dinul Islam. Ya, ternyata Bapak Ibu, nanti di kitab ini kita pelajari semua ya. Sehingga dikatakan bahwa mengenal Rasulullah itu juga mengenal kepada Allah dan kepada Islam pula. Sehingga memahami Rasul secara komprehensif, secara keseluruhan adalah cara yang tepat dalam mengenal Islam yang juga secara komprehensif. Ya, tidak mungkin kita bisa mengamalkan Islam dengan sempurna kalau nggak mengenal Rasulullah dengan sempurna pula. Nggak begitu, saudara. Mohon maaf ini agak serius banget gitu ya. Tapi itulah memang kita ingin cinta Rasulullah ya dengan serius gitu ya. Sehingga Bapak Ibu, Rasulullah ini juga akan dikenal sebagai pribadi, ya, pribadi beliau ya, sebagai teladan. Ya, nantinya gitu, apa yang kita teladani banyaklah ayatnya yang akan kita belajar nanti. Sebagai panutan yang unggul misalnya. Kemudian sebagai lelaki yang terpilih di antara manusia yang layak jadikan idola atau model bagi setiap umat manusia. Jadi kalau nyari idola ya Rasulullah ini, gitu ya Bapak Ibu. Dari apa? Dari siapa? Dari sisi bagi laki-laki yang tangguh ya dan seterusnya lah gitu ya. Bapak Allah, maka hal ini lagi-lagi memberikan arti ya bahwa Nabi adalah teladan bagi setiap tingkah laku, perkataan, sikap yang semua itu bernilai sunnah. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan atau kita semua melaksanakan ini, maka seluruh kehidupan kita tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Ya, kalau kemarin saya sempat contohkan ya, jenengan Bapak misalnya mencari nafkah ya, ini niat karena Allah, kemudian dikasihkan sama istri masak untuk keluarganya, dapat energi gitu ya. Kemudian energi ini bisa membuat kita bekerja kembali dan sebagainya. Itu semua bernilai ibadah Bapak Ibu. Termasuk pula misal suami istri gitu ya, kemudian berinteraksi sampai pada tingkatan berhubungan suami istri yang begitu intim dan sebagainya, bernilai ibadah. Sehingga nikmat-nikmat yang kita dapatkan tadi bukan sekedar nikmat secara nafsu atau duniawi saja, tapi nikmat yang bernilai ibadah. Kenapa? Karena sunnah. Ini yang harus kita kuasai. Baik, itu yang keenam tadi ya. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, dalam mukadimah ini, dalam pendahuluan ini kitab ini disebutkan bahwa mencintai Nabi, mencintai Rasulullah itu sebagai hasil dari mengenal Rasulullah, tidak saja dalam menyebut nama setiap sholat ya, atau mengadakan acara berjanji itu sirah ya, atau sejarah Rasulullah, atau merayakan maulid Nabi sahabat ya, atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, lagi-lagi mencintai Rasulullah itu tidak hanya dalam bentuk-bentuk itu saja. Ya. Sementara mereka tidak mengamalkan sunnah ataupun akhlak utama yang dimiliki oleh Rasulullah. Apa itu sidik? Gitu ya. Apalagi tabligh. Ya. Apalagi amanah dan fatonah. Kita semua tahu ya, sifat dasar beliau. Sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Ya, coba nanti kita perhatikan ya satu persatu gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah, keadaan seperti ini sangat merugikan setiap muslim ya, sehingga sebagian dari mereka sangat ta'assub ya dengan pakaian saja ya, tadi dengan jubahnya dan sebagainya. Itu tidak cukup. Dengan sorbannya saja, dengan songkoknya itu tidak cukup Bapak Ibu. Ya, tapi yang menjadi utama bagaimana menjadikan sidik, tabligh, amanah, fatonah menjadi sesuatu yang jadi utama gitu ya. Jadi bahkan sebagian lagi mereka ada yang mengutip hadis Nabi Rasulullah itu hanya untuk ceramah seperti ini gitu ya, tapi tidak diamalkan satu ya. Banyak gitu ya. Ya, bahkan ada yang menolaknya beberapa sunnah dan tingkah laku Nabi. Jadi menerima sebagian, menolak sebagian, itu yang tidak boleh. Itu yang seperti ingkar sunnah. Ya, kita tahu lah ada beberapa kelompok yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ini tidak dari guru saya tidak mau terima sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah yang lain. Bahaya sekali. Baik. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, yang diminta cinta adalah bagaimana yakni kita diharapkan bisa menerima Rasulullah itu dengan pemahaman yang benar dan utuh. Masih banyak, enggak apa.
Bapak Ibu yang Allah, kemudian yang ke 9 ya, yang 9. Ya, ini di dalam mukadimah ini disebutkan bahwa banyak dari umat Islam yang terlibat dalam dakwah Islam. Banyak umat Islam yang terlibat dalam dakwah Islam yang tidak merujuk kepada metode dan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, sehingga hasilnya tidak optimal. Ya, jadi Bapak Ibu, kita bersyukur ya karena majelis kita seperti ini ya. Rasulullah itu paling sering gitu ya, itu ijlisah ya, duduk sebentar menyampaikan itu adalah waktu-waktu maghrib sampai isya. Sehingga dari itu banyak sekali muncul hukum gitu ya, diantaranya yang barang siapa yang maghrib kemudian sampai isya seperti ini ya, dan berdiam diri dalam rangka taklim ini, maka itu bernilai ibadah Pak, bernilai sholat Pak, bernilai sholat. Itu berangkat dari majelis ilmu seperti ini. Untuk apa? Untuk Rasulullah memberikan motivasi pada para sahabat. You nggak usah pulang, tunggu aja di sini ngaji sama saya gitu ya. Itu bernilai sholat. Itu contoh. Dan Bapak Ibu, ada yang sahabat yang capek mungkin siang harinya kerja di kebun atau di pasar misalnya, sehingga beliau datang situ bukan tulisannya cuma tidur. Itu muncul hukum gitu ya. Sesungguhnya ya mereka mestinya orang bilang ingatan itu kan batal ya. Tapi khusus sholat seperti ini, tapi duduknya tetap di posisi duduk, maka tidak batal sholat. Itu terjadi antara maghrib dan isya seperti ini, insyaallah. Ya baik. Alhamdulillah, berlanjut motivasi buat kita semua ya. Baik. Sehingga yang dibutuhkan dan yang dalam dakwah pun kita juga harus merujuk pada bagaimana metode dakwah Rasulullah SAW. Ya baik. Bapak Ibu Allah, kemudian saya dibawa lagi. Jadi yang ke-10 ternyata dalam mukadimah disebutkan metode Rabbani. Metode Rabbani yang dibawa Rasulullah itu ya, yang dibawa Rasulullah itu perlu dipahami dan diamalkan dengan baik pula. Ya, kenapa? Karena hal tersebut dapat dicapai apabila kita mengenal Rasulullah dengan benar. Lagi-lagi larinya ke sana. Sehingga kitab ini Bapak Ibu mencoba menjelaskan berbagai hal yang menyangkut pengenalan kita pada Rasulullah ya. Dengan pemahaman ini ya kita akan termotivasi gitu ya, dan sadar bahwa kita sangat perlu mengenal Rasulullah dari berbagai sudut pandang. Ya, mulai definisi Rasul, kemudian peranan Rasul gitu ya, sifat-sifat Rasul, tugas Rasul gitu ya. Nanti kita akan pelajari di babak berikutnya ya. Dan ciri-ciri risalah Rasulullah dan kewajiban kita terhadap Rasulullah serta hasil yang kita dapat dengan mengikuti risalah Rasulullah. Ya, dan kita berikan keistiqomahan ini nanti kita akan tuntaskan di bab Rasul. Baik. Sehingga Bapak Ibu Allah yang ke-11, nyata dalam mukadimah ini disebutkan bahwa ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasulullah adalah sebuah topik yang sangat penting gitu ya dalam pembinaan agama seorang muslim. Kenapa? Karena syahadat yang kedua Bapak Ibu dibaca dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saksikanlah ya, dan saya bersaksi bahwa tiada Muhammad sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Rasulullah. Ini Bapak Ibu mengenal Rasulullah antaranya ke sana. Jadi sehingga Bapak Ibu Allah ini lagi-lagi menyatakan bahwasanya keimanan seseorang terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itu pengenalan terhadap Rasulullah atau ma'rifatul Rasul itu sangat-sangat menentukan tingkat pemahaman dan penghayatan seseorang terhadap ikrar syahadat yang kedua tadi. Oke, ikrar keislaman kita tadi itu sangat dipengaruhi bagaimana kita mengenal Rasulullah. Bahkan dari sinilah nanti sesungguhnya kepribadian seorang muslim itu akan terbentuk Bapak Ibu. Kalau lagi ini serius sekali baik. Bapak Ibu Allah ya. Sehingga kesaksian seseorang terhadap eksistensi Rasulullah atau berada Rasulullah itu bukanlah sebuah hal yang terlalu langka, khususnya di kalangan kaum kafir Quraisy. Oke, baik. Iya, moga. Silakan moga. Iya. Jangan. Iya. Enggak, Pak.
Bentar Ustaz, mau tanya ini Ustaz. Tadi kan disampaikan mengenai sunnah Nabi, ya, menjalankan sunnah Nabi. Tekanan menjalankan sunnah Nabi. Apakah menjalankan sunnah Nabi ini terkait juga kaidah-kaidah tekstual maupun kontekstual? Contohnya begini Ustaz. Nabi suka sekali warna hijau dan warna putih. Apakah kalau orang ngecat rumahnya warna hijau itu juga dapat ganjaran sunnah Nabi? Yang kedua, ini kalau kaidah kontekstualnya, karena di tanah suci itu padang pasir, warna hijau itu warna yang menyegarkan sekali memang. Tapi kalau di Indonesia ini, di Sidoarjo ini warna hijau, nggak ada bedanya sama kantor Koramil dan Kodim. Itu kaidah kontekstualnya dan tekstualnya. Kemudian itu contoh paling gampang ya. Kemudian makan dengan tangan kanan. Apakah seorang Muslim yang tidak mengerti tentang bahwa Nabi itu makannya dengan tangan kanan, itu karena dia tidak ngerti, itu semua yang makan tangan kanan pasti dapat ganjaran sunnah Nabi. Padahal sunnah Nabi ini dijalankan dengan dasar yaitu fikih. Fikih itu hukum. Kalau niatnya saya niru Nabi mencium hajar aswad, insya Allah itu dapat ganjaran sunnah Nabi. Nah ini kaidah-kaidah tekstual, tempatnya di mana, kontekstual di mana Ustaz? Matur nuwun, mohon maaf kalau tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Allah ya baik. Jadi saat kita bicara ibadah, maka sunnah bagian utama ibadah. Ya, bagian utama selain wajib tentunya. Artinya akan bernilai ibadah, sunnah akan bernilai ibadah. Dan syarat ibadah ada dua. Ya, kelompok yang pertama yang ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah ritual, ya, sering kali bahas, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu syaratnya 3 Bapak Ibu. Apa syaratnya 3? Ya, ini pertama, berapa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, masyru'iyah, ada syariatnya. Dan yang ketiga ada kaifiyat tentang Rasulullah. Jadi kalau kita bicara ibadah mahdoh, nggak boleh tidak harus terpenuhi 3 syarat tersebut. Kemudian yang kedua, ibadah ghairu mahdoh, termasuk bagian tadi Bapak Ibu ya, baju hijau dan sebagainya ya. Itu syaratnya cuma 2. Karena Allah, gitu ya, dan tidak melanggar aturan Allah maupun Rasulullah. Jadi pakaian apapun boleh, gitu ya. Pakaian apapun boleh, asalkan tidak melanggar aturan Allah dan Rasulullah. Sehingga Bapak Ibu, kalau katanya dengan tadi, kita ambil dalil umumnya dulu. Ya Rasulullah memerintahkan kita untuk menutup aurat, ya sudah, karena Allah memerintahkan kita menutup aurat, udah cukup untuk menjadi sunnah. Kemudian kita ingin dapatkan lebih, ternyata Rasulullah kita temukan dasar ya, atau kita sering jumpai Rasulullah itu suka warna putih maupun hijau tadi disebutkan ya. Dan saat kita laksanakan itu karena Rasulullah, karena Allah, maka itu menilai sunnah leres. Gitu ya. Itu secara artinya saat kita bicara konteksnya, teksnya seperti ini, berarti konteksnya bang kita contoh sebagaimana Rasulullah memberikan satu perilakunya itu semua. Ngerti ya? Jadi termasuk juga tadi makan dengan tangan kanan, saya beliau sampaikan gitu ya. Jadi maka dengan tangan kanan ini ada orang yang nggak tahu ilmunya, bahwa Rasulullah mencontohkan itu dan kita melaksanakan maka dengan tangan kanan. Apakah dapat termasuk sunnah? Enggak. Ya, karena sunnah itu atau perilaku ibadah itu kita laksanakan karena atas perintah Allah maupun Rasulullah. Ini pentingnya ilmu. Sehingga kenapa Bapak Ibu ada sebuah kaidah, ini kaidah fikih ya. Jadi al-amal illa bil ilmu, tanpa ilmu fawarudun akan tertolak. Walaupun itu benar. Ya, misal contohnya sholat ya. Yang udah sholat ya. Sholat itu kan syaratnya yaitu terpenuhi, kemudian niat karena Allah dan tahu rukun, wajib dan sebagainya dalam sholat. Ini dia nggak tahu, supaya ikut-ikutan aja lah dia. Ya dia mungkin mendapatkan ikut-ikutan kewajiban, tapi dia mendapatkan sunnah-sunnah di dalam sholat. Contohnya misalnya saya, jadi dalam katalah misal habis sujud ya, itu kan kita kan disunahkan sebelum berdiri duduk dulu gitu ya. Ada orang yang mengamalkan karena ilmu, maka itu nilai sunnah. Tapi ada orang lihat karena ibu melakukan gitu, tak niru aja lah itu boleh bernilai sunnah. Ketika setelah itu baru tanya,
Ustaz atau Abah, kenapa jangan melakukan itu? Oh, baru itu benar sunnah. Tadinya belum. Artinya non sewu, kontekstual ini sangat bergantung terhadap tekstual yang kita pahami. Itulah pentingnya ilmu. Salah nggak tadi? Walau salah. Baik, Bapak Ibu, ya Allah, sudah iseng ya. Ini mukadimahnya ada. Saya kemarin saya materinya baru mukadimah ya, baru dakwah. Jadi salah itu kemudian Bapak Ibu yang Allah ya, tadi saya contohkan ya betapa orang-orang kafir itu menolak dengan menantang Allah ya, maka tentunya kita juga harus lebih kebalikannya, kita yakin dengan Rasulullah dengan satu harapan, ya Allah, kalau tadi orang kafir itu, ya Allah, kalaupun benar Al-Quran ini adalah darimu, Muhammad adalah utusanmu, maka turunkan hujan batu dari langit atau atap kami. Maka sebaliknya tentunya buat kita, ya Allah, kami yakin bahwa Al-Quran adalah darimu, Rasulullah adalah utusanmu, maka berilah kami kenikmatan dunia dan akhirat. Itu kebalikannya gitu. Baik, semoga kita semua mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin menambahkan satu kisah ya. Jadi satu panglima perang ya. Ini saya yakin kita sering dengar ya. Di kitab itu disebutkan, yakni Gregorius Theodorus ya, tercatat sebagai panglima perang Romawi ya, Romawi tadi. Kemudian dia berjumpa dengan Khalid bin Walid dalam sebuah peperangan, Bapak Ibu ya. Cuma dia terkesima dengan orang-orang Muslim, terutama pada Khalid bin Walid. Kemudian dia datangilah si Khalid itu dengan satu pertanyaan. Maka seorang jenderal yang namanya Gregorius Theodorus ini, dia bertanya kepada Khalid bin Walid di tengah peperangan, perang Yarmuk. Kita tahu semua ya, perang Yarmuk ini kaum muslimin jumlahnya cuma 20.000 melawan 200.000. Jadi luar biasa ya, dan menang gitu ya. Jadi si Theodorus mengatakan di perang Yarmuk itu datangnya Khalid bin Walid nyampe dalam kondisi perang ini dia datangi. Dia mengatakan, bertanya pada Khalid, wahai Khalid ya, apakah sama kedudukan antara saya dengan Anda apabila saya masuk ke dalam Islam? Itu pertanyaan panglima perang Romawi ya. Apa jawab Khalid? Dia menjawab, kedudukan kita sama. Itu jawaban Khalid. Kemudian Gregorius Theodorus ini dia bertanya lagi, mengapa demikian wahai Khalid? Maka Khalid menjawab ya, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan kami melihat dan menyaksikan diri Rasulullah SAW. Sedangkan Anda ya, ada beriman kepada Allah dan Rasulullah padahal Anda tidak pernah menyaksikan beliau sama sekali, dan sesungguhnya Anda jauh lebih hebat keimanannya dibandingkan kami. Ini Khalid bin Walid, Bapak Ibu. Ini saya apa yang terjadi setelah itu, maka si Theodorus ini masuk Islam. Menurut saya di peperangan, Bapak Ibu, dibimbing masuk Islam sama Khalid bin Walid. Kemudian disuruh keluar dari perang untuk mandi dan sholat, mandi junub dan sholat. Setelah itu pakai baju perang lagi dan ikut perang, tapi di barisan kaum muslimin, dan dia syahid, Bapak Ibu, syahid dalam satu hari. Dari tentara kafir masuk Islam, kemudian menjadi tentara muslim dan syahid. Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Karena lisan-lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sehingga Allah penting buat kita semua untuk selalu mengagumi dan mencintai Rasulullah dengan kita mencoba mengenal lebih dalam terkait dengan Rasulullah SAW. Semoga kita semua mampu melakukan. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli mujahidin wal muslimin fi Palestin wa Iran. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa Iran. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa Iran wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'aina yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.